Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan ibu anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tentang materi IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tema 1, kelas 6, selamatkan makhluk hidup. Bagaimanakah karakteristik geografis dan kehidupan ekonomi di ASEAN? Yuk kita cari tahu teman-teman. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Ekonomi negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Yuk kita cari tahu kegiatan ekonomi di negara ASEAN apa saja ya teman-teman. Kegiatan ekonomi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Berikutnya ada Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Lalu ada Thailand. Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara berikutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Kegiatan di negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara selanjutnya, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Negara selanjutnya Filipina.
Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor di berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan juga gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara Filipina. Selanjutnya ada Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Lalu ada Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Lalu adalah kegiatan ekonomi ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan juga tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Selanjutnya, Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan di 3 dunia, dijuluki juga Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan juga ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan juga seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan juga kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian pelajari. Terima kasih. Selamat belajar dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.